Suatu ketika di tahun 1989, Hank Pym mendatangi atasannya dengan marah karena telah dengan lancang berusaha meniru formulanya. Sebagai ilmuwan penciptanya, ia tidak ingin formula tersebut jatuh ke tangan yang salah. Oleh karenanya ia pun mengundurkan diri saat itu juga. Beberapa tahun kemudian, di penjara San Quentin, seorang lelaki bernama Scott Lang merayakan perpisahan dengan teman-temannya, karena hari ini adalah hari kebebasannya. Ia dijemput oleh Louis yang lantas mengajaknya untuk kembali melakukan aksi pencurian. Namun Scott tidak mau karena ia ingin mengurus putrinya dengan benar. Scott kemudian bekerja di sebuah toko es krim sebagai pelayan. Tak berselang lama, atasannya memanggil Scott ke kantornya. Scott yang diketahui memiliki catatan kriminal, lantas dipecat saat itu juga. Scott hanya bisa kembali pulang ke apartemen Louis, yang mana di sana sudah ada dua lelaki lainnya. Mereka adalah Kurt dan Dave yang merupakan kolega Louis. Dave memuji Scott atas kesuksesannya mencuri di PT Vista sebelum akhirnya dipenjara. Scott yang merupakan karyawan di sana mengetahui bahwa PT Vista telah memeras para pelanggan. Setelah Scott melaporkan kecurangan mereka, ia pun dipecat dari sana. Scott yang tidak terima, lantas meretas sistem keamanan dan mengembalikan uang para pelanggan ke rekening mereka. Sayangnya ia harus dipenjara akibat perbuatannya tersebut. Louis kembali menawari Scott untuk mengulangi kesuksesannya. Namun ia tetap bertahan untuk tidak berbuat kejahatan. Sementara itu, Dr. Pym yang kini sudah tua akan kembali mengunjungi perusahaan teknologinya. Ia disambut oleh putrinya sendiri bernama Hope, dan juga seorang lelaki yang telah mengundangnya bernama Darren Cross, yang merupakan direktur utama yang dulu telah ditunjuk oleh Dr. Pym untuk menggantikannya. Cross mengajak para undangan untuk memulai acaranya. Ia berkata bahwa pada Perang Dunia Kedua, telah beredar rumor tentang tentara super kecil dengan kekuatan luar biasa. Namun hal tersebut hanyalah propaganda untuk menakuti Rusia. Oleh karenanya, Cross yang terinspirasi olehnya berusaha mewujudkannya. Sejak menggantikan Dr. Pym memimpin perusahaannya, Cross telah meneliti partikel yang bisa mengubah jarak atom sembari meningkatkan kepadatan dan kekuatannya. Dari hasil penelitiannya ia berhasil membuat cairan partikel yang bisa menciutkan barang. Dan dengan kostum khusus yang masih dalam tahap pengembangan, cairan partikelnya juga akan segera bisa menciutkan manusia dengan aman. Kostum tersebut ia beri nama Yellow Jacket yang dengan bangga ia persembahkan kepada para undangan. Namun rupanya, seorang undangan bernama Frank merasa khawatir jika teknologi ini membuat dunia menjadi kacau. Cross lantas menenangkannya dan berkata bahwa hal tersebut bisa didiskusikan bersama. Pertemuan pun berakhir. Dr. Pym berkata kepada Cross bahwa ia semestinya tidak melakukannya, karena sejak dulu ia merahasiakannya demi keamanan dunia. Namun Cross tampak sangat puas karena telah berhasil meniru formula Dr. Pym dan tidak peduli dengan larangannya. Secara empat mata, Hope berkata kepada ayahnya bahwa mereka harus segera bertindak. Cross memang belum berhasil menciutkan makhluk hidup, namun ia akan segera menemukan caranya. Oleh sebab hal tersebut, ia meminta izin untuk menggunakan kostum rahasianya. Namun Dr. Pym tetap melarangnya, karena ia akan segera menemukan orang yang tepat untuk melakukannya. Scott mengunjungi putrinya yang sedang berulang tahun. Ia memberikan sebuah kado boneka yang mampu dibelinya. Namun ayah angkat Casey yang merupakan polisi, menegur kehadirannya yang tiba-tiba. Mantan istrinya kemudian mengajaknya berbicara di luar. Scott berkata bahwa ia tetap ingin terlibat dalam kehidupan putri mereka. Tentu hal tersebut juga diharapkan oleh Maggie. Namun ia harus lebih dulu memperbaiki hidupnya, yakni memiliki pekerjaan tetap dan membayar tunjangan anak layaknya orang pada umumnya. Sementara itu di toilet perusahaan, Cross menemui Frank yang sedang sendirian. Cross berterima kasih karena telah mengkhawatirkan hasil penelitiannya. Dan tanpa banyak kata, Cross lantas menembakkan cairan formulanya. Seketika Frank menciut menjadi daging tak bernyawa. Malam itu, Scott menghitung hari untuk bisa bertemu dengan putrinya. Dengan tiadanya pekerjaan, ia butuh waktu 1 tahun untuk bisa melunasi semua kewajiban tunjangan. Scott pun mendatangi Louis dan menanyakan tentang rencana perampokannya. Louis menjadi bersemangat dan mengatakan semua informasi yang ia dapatkan. Bahwa seorang wanita anggota geng telah dipekerjakan sebagai pembantu oleh seorang pensiunan. Wanita tersebut lantas menceritakan brankas rahasia milik majikannya kepada teman-temannya, yang mana akan ditinggal bepergian selama seminggu oleh pemiliknya. Melihat peluang yang bagus, Scott lantas ikut bergabung ke dalam rencana Louis. Semua peralatan langsung dipersiapkan dengan matang hingga tiba di malam perampokan. Setelah Kurt memutus kabel telepon dan memblokir sinyal ponsel,
Scott segera melompati pagar dan mematikan alarm. Ia memasuki rumah tersebut dan turun ke ruang dasar dengan kunci yang telah ia temukan. Namun rupanya terdapat pintu lagi yang butuh akses sidik jari. Scott kembali naik dan segera mencari bahan yang diperlukan. Ia tempelkan lakban ke gagang pintu dan menuangkan lem ke hasil sidik jari yang tergambar. Setelah lem dihangatkan dan mengeras, Scott lantas menempelkannya ke layar pemindai. Pintu pun terbuka dengan mudahnya. Namun rupanya masih terdapat satu pintu lagi yang tersisa. Scott tahu bahwa brankas tersebut dibuat dari jenis baja lama yang dikenal aman. Namun ia juga tahu bahwa titik lemahnya adalah pada suhu dingin yang berlebihan. Scott kemudian melubangi kulit baja bagian luar lalu menuangkan air dan nitrogen ke dalamnya. Tak lama berselang pintu baja mulai berderak dan seketika jatuh membuka ruangan. Sayangnya tidak seperti apa yang dibayangkan. Scott tidak menemukan apapun selain sebuah kostum aneh di dalamnya. Tanpa ia sadari, seekor serangga telah menampilkan semua aksinya kepada pemilik kostum tersebut yang tidak lain adalah Dr. Pym. Sementara itu, Cross dan Hope akan melakukan uji coba terhadap seekor kambing. Ketika formula ditembakkan, kambing tersebut menciut menjadi tumpukan daging. Namun Cross tidak mau berhenti sampai eksperimennya berhasil. Di toilet apartemen Louis, Scott tidak mengerti mengapa kostum tersebut dengan ketat dikunci. Scott yang penasaran kemudian mencoba memakainya. Ketika ia menekan tombol di tangannya, seketika Scott pun menciut seukuran semut. Bak mandi kini terlihat sebesar lapangan baginya. Suara Dr. Pym kemudian terdengar menyapanya. Tiba-tiba Louis datang dan menghidupkan air kran. Scott berusaha berlari sekuat tenaga. Namun ia pun terhanyut dan terlempar keluar. Hempasan sabuk Louis lantas menjatuhkannya lewat lubang lantai. Scott mendarat di antara kaki-kaki orang yang berpesta. Ia terus berlari dan menghindar hingga kembali jatuh ke lantai bawah. Mesin penyedot debu kemudian menghisapnya. Scott segera melompat menembus kain penyedot debu tersebut. Namun seekor tikus lantas mengejarnya. Scott pun melompat ke atas perangkap tikus dan terdorong keluar menembus kaca jendela. Scott akhirnya terjatuh di atas kap mobil dengan nafas yang sesak. Tanpa menunggu lama, Scott langsung mengemasi kostum tersebut dan mengembalikannya ke tempat semula. Namun ketika ia akan pulang, pasukan polisi telah menunggunya. Scott kini kembali mendekam di penjara. Seorang polisi kemudian memanggilnya. Ia kedatangan seorang pengunjung yang tidak lain adalah Dr. Pym. Dr. Pym menawarinya pilihan untuk tetap di penjara atau menebus kesalahannya dengan menuruti perintahnya. Scott tentu tidak paham. Dr. Pym menjelaskan bahwa wanita yang telah menyebarkan berita tentang brankasnya memang sengaja ia bayar. Tujuannya adalah untuk menemukan orang yang tepat untuk menjalankan misi besar. Scott yang masih kebingungan kemudian ditinggal pergi oleh Dr. Pym. Sementara itu di kamarnya, Casey sangat merindukan ayahnya. Sehingga ia mendekap boneka Scott di dadanya. Maggie menenangkan putrinya dan memintanya untuk tidur segera. Scott yang masih berpikir tentang ucapan Dr. Pym kemudian didatangi oleh iringan serangga. Mereka membawakannya kostum Ant-Man untuk dipakai secepatnya. Ketika polisi sampai di selnya, Scott telah menghilang dari sana. Scott terus berlari sementara alarm berbunyi. Seekor tawon kemudian menjemputnya. Suara Dr. Pym memerintahnya untuk menaiki serangga tersebut. Ia pun menungganginya dan segera terbang bersamanya. Di mobil polisi yang sedang mencarinya, Scott menempel bersama serangganya. Namun laju mobil yang makin cepat lantas menghempaskannya ke udara. Scott terbang dengan kacau hingga hampir menyentuh aspal. Hembusan gas kemudian mendorongnya naik ke ketinggian. Kepala Scott mulai pening dan berputar. Ia pun berusaha menguatkan pegangan. Namun Scott seketika pingsan dan kembali jatuh menuju dasar. Ketika sadar, Scott langsung terkejut oleh keberadaan wanita di hadapannya. Hope mengajaknya untuk segera turun menemui ayahnya. Ketika Scott akan menginjakkan kakinya di lantai, betapa ia terkejut melihat ribuan semut sedang mengawasinya. Ia pun menurunkan kakinya perlahan. Semut-semut tersebut mulai memberinya jalan. Dr. Pym memberi Scott segelas teh dan menawarinya tambahan gula. Scott yang mengangguk kemudian dibawakan gula oleh para semut. Ia pun menanyakan bagaimana Dr. Pym melakukannya. Dr. Pym berkata bahwa ia menggunakan alat gelombang elektromagnetik untuk merangsang saraf penciuman para serangga, sehingga ia bisa memerintah mereka. Scott kemudian menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Pym pun mengajak Scott untuk mengikutinya. Dr. Pym menjelaskan bahwa 40 tahun yang lalu ia telah menciptakan formula yang mengubah jarak atom. Hal tersebut dapat mengubah ukuran suatu benda. Kekuatan besar tersebut ingin ia hindarkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ia mendirikan perusahaannya sendiri dan mengangkat Cross sebagai penerusnya.
Namun seiring waktu, Cross mendengar rumor tentang formulanya dan terobsesi untuk menirunya. Cross kemudian memusuhinya karena tidak mau terbuka. Ia ingin agar Dr. Pym dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Namun Cross butuh suara Hope karena ia adalah ketua dewan. Ketika Cross hampir berhasil meniru formulanya, Hope lantas mendatanginya. Putrinya melaporkan bahwa Cross belum bisa menerapkan formulanya terhadap makhluk hidup. Karena makhluk hidup perlu pelindung khusus agar prosesnya bisa stabil. Dan Cross belum menyadarinya. Dr. Pym kemudian berkata bahwa jika Scott membantunya, maka ia akan membuatnya bisa kembali bersama dengan putrinya. Misinya adalah menyusup dan mencuri sebagaimana keahliannya. Sementara itu di laboratorium, Cross akan kembali melakukan eksperimen. Namun kali ini menggunakan kandang khusus. Ketika formula ditembakkan, kambing tersebut benar-benar berhasil menciut dan tetap hidup. Cross pun sangat bahagia atas keberhasilannya. Dr. Pym menjelaskan lebih lanjut bahwa Yellow Jacket harus direbut dan semua data yang tersisa harus dihancurkan, sebelum ancaman kekacauan dunia menjadi kenyataan. Namun Scott tidak yakin bahwa ia bisa melakukannya, sehingga ia menyarankan agar lebih baik melapor kepada para Avengers. Dr. Pym lantas berkata bahwa ia tidak mungkin menyerahkannya kepada Stark, karena formulanya lebih dari sekadar teknologi nano layaknya kostum Iron Man. Partikel yang bisa mengubah jarak atom adalah berarti mengubah struktur realitas. Scott berterus terang bahwa rencananya terlalu gila untuk dilakukan. Hope kemudian datang dan memaksa ayahnya untuk membiarkannya menyelesaikan misi ini. Namun semakin Hope memaksa, semakin keras pula Dr. Pym menolak. Perdebatan keduanya akhirnya berujung pertengkaran. Hope lantas keluar ruangan. Setelah menenangkan diri, Dr. Pym berkata kepada Scott bahwa sebelum kehilangan ibunya, Hope selalu melihatnya layaknya pria terhebat di dunia. Namun kini ia memandangnya dengan kecewa. Dr. Pym tidak ingin hal tersebut juga dialami oleh Scott. Jangan sampai Casey yang percaya bahwa ayahnya adalah orang hebat, di kemudian hari malah menganggapnya sebagai penjahat. Perkataan tersebut membuat Scott benar-benar tergugah. Ia pun kini telah siap untuk dilatih sebagai Ant-Man. Selama berhari-hari setelahnya, Scott terus melatih ketangkasannya. Dari mengendalikan kostumnya hingga mengenali sekutu-sekutunya, Scott harus mengetahui berbagai keahlian khusus para serangga. Sambil berlatih, Scott juga mempelajari sistem keamanan yang harus ditembusnya. Namun Scott yang tak kunjung ahli, sementara mereka hampir tidak punya waktu lagi, membuat Hope kecewa dan marah. Scott berusaha mendekati dan menenangkannya. Scott berkata bahwa alasan mengapa Dr. Pym melarangnya melaksanakan misi ini adalah karena ia tidak mau kehilangannya. Dr. Pym lebih memilih kehilangan misi ini daripada harus kehilangan putrinya. Sebagaimana Scott yang rela berkorban nyawa demi menjaga harapan Casey. Perkataan Scott membuat Hope tersadar. Ia pun kembali membuka hati untuk melatih Scott. Hope memberikan alat pengendali serangganya dan meminta Scott untuk fokus. Perlahan semut mulai berdatangan dan melaksanakan apa yang Scott pikirkan. Keduanya kembali masuk. Dr. Pym kemudian menceritakan tentang kejadian yang menimpa istrinya. Saat itu tahun 1987, kelompok separatis membajak peluncur roket Soviet dan meluncurkannya ke arah Amerika. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah masuk menembus kulit titanium yang padat. Namun regulator Dr. Pym telah mengalami kerusakan. Ibu Hope pun tidak ragu untuk menciutkan diri dan berhasil menggagalkan roket tersebut. Namun ia telah menjadi subatom dan terjebak di dalam realitas kuantum. Sehingga di usia 7 tahun, Hope harus kehilangan ibunya. Sejak saat itu Dr. Pym menghabiskan waktunya untuk mempelajari realitas kuantum. Namun sampai saat ini ia belum bisa berbuat apa-apa. Berhari-hari kemudian Scott mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Namun sebelum misi dilakukan mereka memerlukan alat pengumpan sinyal yang berada di gudang lama milik Stark. Karena ruangan di mana Yellow Jacket berada dilindungi oleh penghalang sinyal. Dengan menumpang di sebuah pesawat, Scott dan pasukan serangganya akan mencuri alatnya hari ini. Mereka pun terjun dan mendekati gudang dimaksud. Namun ternyata gudang Avengers tersebut bukanlah gudang lama. Dr. Pym dan Hope lantas memerintah Scott untuk membatalkan tugas. Namun Scott akan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Scott kemudian turun di atap bangunan. Tak lama berselang seorang anggota Avengers datang. Ia adalah Falcon. Scott yang tertangkap basah lantas membesarkan tubuhnya. Falcon pun hendak menahannya, namun Scott lebih dulu kembali mengecilkan tubuhnya. Pertarungan tak bisa dihindarkan. Falcon dapat melihat Scott meski telah menciutkan badan. Ia pun menghajar Scott habis-habisan. Namun Scott tidak menyerah dan terus melawan.
Ia pun menaiki serangganya dan segera masuk ke dalam gudang. Falcon terus memburunya ke dalam. Sesaat kemudian Falcon terlempar keluar menembus pintu gudang. Scott telah berada di dalam sayapnya dan mulai merusak sirkuit yang berhubungan. Hingga akhirnya Falcon terjatuh dan tak bisa lagi menggunakan kostumnya. Ia pun berkata bahwa Kapten Amerika tidak boleh tahu tentang hal ini. Sepulangnya Scott kemudian menyerahkan alat pengumpan sinyal. Keberhasilan Scott membuat Dr. Pym dan Hope tak bisa menyembunyikan kesenangan. Namun Dr. Pym menjadi terkejut karena tiba-tiba Cross sudah ada di rumahnya. Cross berkata bahwa ia ingin memberinya kabar baik, yaitu bahwa perusahaan mereka akan segera memanen laba besar. Karena formula yang telah disempurnakan sudah siap dipasarkan. Hope segera meminta Scott untuk menyembunyikan peta rencana. Scott pun memerintah para semut untuk menggulung kertas rencana yang terbuka. Sebelum pergi, Cross meminta Dr. Pym untuk hadir di hari peluncuran. Dr. Pym pun berkata bahwa ia akan memenuhi undangannya. Kehadiran Cross malam itu membuat mereka khawatir. Tiba-tiba ponsel Hope berdering. Rupanya Cross menelponnya dan menceritakan pertemuannya dengan Dr. Pym. Cross yang merasa tidak aman lantas berkata bahwa ia akan mengetatkan penjagaan dengan menambah pemindai tubuh di seluruh akses masuk dan keluar. Kini mereka tidak tahu bagaimana cara membawa Scott ke dalam. Scott pun berkata bahwa jalan yang tersisa adalah lewat saluran air pipa. Namun mereka memerlukan orang tambahan untuk menurunkan tekanan air dan meretas sistem laser. Mereka tidak punya opsi berbeda selain merekrut teman-teman komplotannya. Louis bersama Kurt dan Dave pun kini bergabung bersama mereka. Dr. Pym kemudian menjelaskan rencananya. Scott juga menunjukkan kepada teman-temannya bagaimana ia sebagai Ant-Man akan bekerja. Hari esok misi besar tersebut akan dilaksanakan. Sebelum tidur Scott mengunjungi Casey untuk melepas kerinduan. Malam pun menjelang. Hope telah memasukkan Louis ke dalam daftar pegawai keamanan. Louis kemudian pergi ke ruang kendali pasokan air untuk menurunkan tekanan. Namun kepala keamanan melihatnya dengan curiga. Tanpa banyak kata Louis lantas memukulnya. Scott bersama pasukan serangganya mengikuti aliran air pipa. Sesaat kemudian ia pun keluar lewat lubang kran. Di luar, Kurt dan Dave melihat mobil Dr. Pym yang telah tiba. Namun dua polisi kemudian mendatanginya. Yang tidak lain adalah ayah angkat Casey bersama rekannya. Rupanya mereka hendak menangkap Dr. Pym terkait Scott yang kabur dari penjara. Dave segera bertindak dengan mencuri mobil mereka untuk mengalihkan perhatian. Lewat lubang udara, Scott menjatuhkan beberapa semut ke pundak seorang penjaga. Ketika para semut menggigitnya, Louis lantas memukulnya hingga pingsan. Hope pun segera masuk ke dalam ruang server dan mengaktifkan pengumpan sinyal. Kini dengan laptopnya, Kurt bisa mengakses sistem keamanan. Para undangan mendarat di pangkalan atap bangunan. Cross dan Hope mengajak Dr. Pym ke dalam ruang pertemuan. Tak lama berselang, para undangan yang merupakan calon pembeli pertama ikut bergabung bersama mereka. Scott terus terbang menuju ruang pusat penyimpanan data. Ribuan semut kemudian bersiap di posisi masing-masing dengan senjata nano di punggung mereka. Ketika Scott memberikan aba-aba, para semut lantas mengerahkan listrik kejut yang merusak seluruh sirkuit yang ada. Scott kembali terbang menuju target selanjutnya. Di ruang pengolahan formula, para semut menempelkan peledak lalu membesarkan ukurannya. Hitung mundur diaktifkan selama 15 menit ke depan. Scott kemudian tiba di posisi akhir, yakni di atas lubang yang mengarah ke dalam tabung di mana Yellow Jacket disimpan. Sebuah mur yang Scott jatuhkan lantas hancur tanpa sisa setelah melewati laser di bawahnya. Scott harus menunggu Kurt meretas sistem laser sebelum terjun ke dalam. Sementara itu di luar, Dave kegirangan setelah berhasil menipu para polisi. Namun polisi tersebut kemudian menyadari apa yang terjadi. Dave dan Kurt lantas segera bersembunyi. Dr. Pym mengingatkan Cross bahwa ia belum terlambat untuk berhenti. Namun Cross tidak peduli dan malah menantang. Dr. Pym lantas memukul wajahnya dengan penuh kekuatan. Scott kini bersiap untuk terjun dengan memasang talinya. Kurt dan Dave yang bersembunyi berusaha mempercepat proses peretasan laser. Sedangkan dari luar para polisi telah menggedor-gedor mobil mereka. Akhirnya proses peretasan selesai bersamaan dengan para polisi yang berhasil mendobrak pintu belakang. Keduanya pun segera ditangkap dan ditahan. Scott lantas melompat dan berhasil masuk dengan selamat. Namun kostum Yellow Jacket tiba-tiba masuk ke dalam lubang. Cross telah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Scott kemudian terjatuh setelah laser aktif kembali. Cross berkata bahwa kabar pencurian di gudang Avengers telah memberitahunya banyak hal. Bahwa kostum Ant-Man yang selama ini disembunyikan, telah Dr. Pym serahkan kepada seorang kriminal bernama Scott Lang.
Namun kini ia tidak lagi khawatir karena kostum tersebut akan menjadi miliknya. Dr. Pym memohon Cross agar tidak menjual formulanya, karena hal tersebut akan menciptakan bencana. Namun Cross berkata bahwa ia dan undangannya telah sepakat dengan harga 2 kali lipat. Cross kemudian memberikan aba-aba dan para penjaga lantas menodongkan pistolnya. Hope pun berusaha menghentikan Cross dan menyadarkan dirinya. Namun Cross malah mengambil pistolnya sendiri dan akan membunuh Dr. Pym dengan tangannya. Hope lantas merebut pistol penjaga dan juga menodongkannya ke arah Cross. Para undangan pun sigap mengambil senjata masing-masing. Ketika Cross akan menarik pelatuknya, Scott segera melempar piringan pembesar benda. Perkelahian pun terjadi. Scott dengan cepat dapat melumpuhkan para undangan. Namun Cross berhasil menembak Dr. Pym di dada bagian kiri. Scott segera mendatangi Dr. Pym yang terkapar di lantai. Pistol Cross seketika sudah ada di kepalanya. Cross memerintah Scott untuk melepas kostumnya. Namun pasukan semut yang dikendalikan Hope kemudian menyerang. Cross segera kabur dengan membawa kostum Yellow Jacket di kopernya. Scott pun berusaha mengejar Cross. Para penjaga yang menghadang dengan mudah dapat dilumpuhkan. Namun serbuan peluru kemudian memburunya. Cross terus berlari dan menghindar. Louis kemudian datang dan menghajar para penjaga hingga pingsan. Scott meminta Louis untuk segera keluar karena bom waktu akan meledakkan bangunan. Hope membantu ayahnya untuk bangun. Mereka juga harus keluar sebelum bangunan menjadi kepingan. Dr. Pym mengeluarkan gantungan kunci berbentuk tank dan berkata bahwa gantungan tersebut bukan gantungan biasa. Alarm yang telah dibunyikan membuat semua karyawan berlarian keluar. Tiba-tiba sebuah tank menembus dinding dan jatuh di halaman. Cross telah sampai di helikopternya. Ia pun segera memerintah pilot untuk mengudara. Pasukan serangga yang dipimpin oleh Scott kemudian mendekat. Cross lantas menembaki mereka dengan membabi buta. Scott terus mengejar helikopter yang telah mengudara. Ia pun berhasil memecahkan jendela dan menyerang para penjaga. Ukuran Scott yang kecil membuat Cross menembak ke berbagai arah. Di bawah mereka, bom waktu meledakkan gedung tanpa sisa. Lalu membuat ukurannya menyusut hingga hilang seketika. Cross hanya bisa memandang marah atas hasil kerjanya yang telah musnah. Ia pun kembali menyerang Scott dan menepaknya keluar. Untungnya Scott berhasil berpegangan sebelum jatuh ke lautan. Ketika Scott berhasil menarik masuk tubuhnya, Cross pun telah memakai kostumnya. Dengan senjata laser di punggungnya, Cross lantas menyerang Scott dengan membabi buta. Sementara keduanya saling menyerang, para pilot dan mesin pesawat telah terkena tembakan. Keduanya kemudian terpental ke dalam koper yang membawa mereka jatuh dari helikopter. Pertarungan terus berlanjut di dalam koper yang tertutup. Hingga akhirnya koper tersebut jatuh ke dalam sebuah kolam renang. Cross segera membesarkan dirinya. Scott pun menyerangnya hingga menembus jendela. Cross berhasil membalas dengan melempar Scott keluar. Ketika Cross kembali maju menyerang, Scott lantas menepaknya hingga terpental ke sebuah lampu gantung. Sesaat kemudian tak ada lagi tanda-tanda perlawanan. Namun para polisi tiba-tiba datang dan menembaki Scott dengan sengatan listrik. Scott yang kini pingsan lantas akan dikembalikan ke dalam penjara. Sementara Cross telah tersadar dari pingsannya. Tak lama berselang, panggilan tindak kriminal dilaporkan terjadi di alamat Casey. Mereka pun memutar mobil dan mengegasnya kembali. Cross kini telah berada di hadapan Casey. Ketika Cross akan membawanya, Scott lantas muncul untuk menghadapinya. Keduanya kemudian mengecilkan badan dan akan kembali berlaga di meja penuh mainan. Scott memimpin pasukan semut untuk menyerang. Cross terus menembakinya dari atas kereta yang berputar. Scott yang telah sampai di atas kereta, lantas melemparkan berbagai barang ke arah Cross. Hingga akhirnya Cross berhasil dijatuhkan. Cross kemudian terbang dan menghujani Scott dengan lasernya. Sambil menghindar, Scott melemparkan piringan pembesar ke arah Cross. Namun Cross selalu berhasil menangkisnya. Scott kembali berlari dan bersembunyi ke dalam sebuah ember. Cross lantas membesarkan diri dan menembakkan lasernya tanpa henti ke arah Scott yang terjebak. Ayah angkat Casey kemudian datang. Namun pistol di tangannya dengan mudah dapat dijatuhkan. Scott yang menemukan kesempatan lantas hendak masuk ke dalam mesin Cross. Namun bagaimanapun ia tak bisa menembus titanium. Satu-satu jalan adalah ia harus menciut ke dalam kuantum. Demi keselamatan Casey, Scott pun menciutkan diri dan merusak setiap sirkuit di dalam kostum Cross. Tubuh Cross lantas mengalami perubahan secara tidak beraturan. Hingga akhirnya keduanya menghilang dari pandangan. Sebagai subatom, Cross terus menciut memasuki realitas kuantum, di mana konsep ruang dan waktu tak bisa lagi dihitung. Suara Dr. Pym terus terngiang di pikirannya, bahwa sebagaimana istrinya,
Segala yang ia cinta kini sudah menjadi tiada. Scott harus rela berada di dalam realitas kuantum selamanya. Segalanya menjadi ruang kosong yang hampa. Namun suara Casey kemudian menyadarkan Scott. Ia pun mencoba memasukkan piringan pembesar ke dalam regulatornya. Ketika tombol ia tekan, seketika Scott kembali membesar dan muncul di hadapan buah hatinya yang tersayang. Tak lama kemudian para polisi berdatangan. Casey sudah ada di pelukan ayah angkatnya. Scott diam-diam pamit dan pergi membawa senyum putrinya. Di rumah Dr. Pym beberapa hari kemudian. Keberhasilan Scott keluar dari realitas kuantum memberikan Dr. Pym dan Hope harapan besar. Bahwa Janet juga pasti bisa dikembalikan. Setelah berpuluh tahun mereka telah kehilangan sosok istri dan ibu. Kini mereka harus menemukan cara untuk kembali bersatu. Setelahnya di rumah Casey, Paxton memberikan Scott kabar baik bahwa ia telah diproses secara resmi. Itu artinya ia tidak lagi harus mendekam di balik jeruji besi. Scott sangat berterima kasih atas bantuannya, karena telah membebaskannya sekaligus merawat Casey putrinya yang tercinta. Tiba-tiba ponsel Scott berdering. Ia pun harus pamit dan merelakan makan malamnya berakhir. Scott menemui Louis dan teman-temannya. Louis bercerita bahwa seorang Avengers yang tidak lain adalah Falcon sedang mencarinya. Sementara itu, Dr. Pym mengajak putrinya ke sebuah ruangan rahasia. Ia pun menunjukkan sebuah kostum yang sama seperti yang pernah dipakai oleh ibunya. Dr. Pym berkata bahwa dulu ia membuatnya bersama Janet. Dan kini sudah waktunya bagi Hope untuk memakainya.